The Chinese University of Hong Kong, the Nedersol School of Nursing. Wow. Halo, kita ketemu lagi di acara Hong Kong Story bersama Caca. Nah, di sini pada kesempatan siang hari ini, di hari Minggu tepatnya, saya berada di salah satu lokasi di Hong Kong, yaitu di daerah Lai Chi Kok Park yang ada di Maple Station. Nah, pada siang hari ini saya bakalan bincang-bincang mengobrol dengan salah satu mahasiswa The Chinese University of Hong Kong. Dia bukan seorang pekerja buruh migran seperti kita. Dia adalah Kak Tita. Biasanya saya memanggil dia tuh Kak Tita, tapi kita langsung tanyakan langsungnya siapa sih dan siapa sih dia gitu. Halo Kakak. Halo. Apa kabar Kakak? Alhamdulillah baik. Makasih banget ya sebelumnya Kakak udah mau menerima dan mau saya ajak berkomunikasi, ajak ngobrol-ngobrol bareng saya di sini di Hong Kong Story ya. Nah, kali ini saya mau tanya-tanya sama Kakak nih. Kakak tuh asli namanya siapa sih? Nama aslinya siapa Nama gitu aslinya. kan? Nama saya Ariesta Milanti, tapi emang biasanya dipanggil Tita. Dan itu udah nama panggilan sama nama lengkap itu kayak udah sepaket gitu loh. Jadi Ariesta sama Tita kan agak-agak nggak terlalu deket ya. Iya, iya. Tapi emang dari sananya udah, dari orang tua saya udah ngasihnya kayak gitu. Jadi biasa dipanggil Tita aja sih. Oh, ya karena pas saya dikenalin ya sama seseorang, sama Kak Tita ini, sebutannya Kak Tita. Jadi sampai sekarang udah berkali-kali saya ketemu sama Kak Tita ini ya bilangnya Kak Tita, udah terbiasa Kak Tita, tapi namanya bagus banget loh. Ariesta apa gitu ya. Yang sedikit dibahas lagi, namanya susah tapi cantik banget ya. Baik, Kak, di Hong Kong tuh ngapain sih Kak gitu? Aku sekolah S3 di Hong Kong dari 2019. 2019 ya. Iya. Nah, tapi sebelumnya Kakak itu pernah sekolah di Indonesia sebelumnya apa langsung loncat ke Hong Kong atau kuliah di beberapa negara atau di negara mana dulu sih? Sama Caca bisa ceritain nggak sih story-nya Kakak kenapa bisa sekarang kuliah S3 di Hong Kong ya? Gimana sih Kak? Kalau dulu aku S1-nya di UI di Indonesia. Terus S2 aku di 3 negara di Portugal, Spanyol, sama Finland. Nah, terus sebenarnya aku sempet S3 juga di Inggris, tapi aku nggak lengkapin, maksudnya aku nggak lanjutin. Nah, terus sekarang aku di Hong Kong karena aku ketemu profesor dari Hong Kong yang dia mau jadi supervisor aku gitu. Jadi itulah ceritanya sampai aku. Oh, Sekarang berarti di Hong kalau Kong. di Spanyol pertama itu di Indonesia kan, Indonesia. di Universitas Indonesia. Indonesia. Nah, itu S1 ya, Kak ya? S1. S1. Nah, ke Portugal itu berarti S2. 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 Terus S yang dari mana setelah di Portugal kemana tadi? Portugal, Finlandia. Nah, terus Finlandia itu S2 juga. S2 juga. Heeh. Di Inggris itu S2 juga. Inggris S3. Wah, tapi nggak keren juga. selesai. Oh, Inggris nggak selesai Inggris nggak ya. selesai, Di sini aku ke lanjut Hong ke Kong. di Hong Kong gitu Iya, ya. heeh. Terus Kakak di Hong Kong tuh berapa lama sih? Aku dari 2019, jadi sekarang udah 2 tahun lebih ya. Dua tahun lebih. Iya. Keren banget ya Allah. Bangga. Gini loh Kak, setahu saya ya kadang suka bertanya nih. Ini biayanya itu biaya sendiri atau ada yang membiayain Kakak sih di sini itu gitu? Ada beasiswa pastinya, kalau biaya sendiri kayaknya aku nggak mampu. Dari S2, dari S1 sebenarnya aku udah dapat beasiswa. Kalau S2 itu beasiswanya full juga. Waktu itu aku dapat dari Uni Eropa. Wow. Terus kalau yang sekarang aku dapatnya dari pemerintah Hong Kong beasiswanya. Jadi semuanya dari beasiswa. Semuanya beasiswa, wah Semuanya. keren banget. Gila, siapa sih yang nggak mau dapat beasiswa di luar negeri ya kan? Yang jelas itu akibat apa ya? Kepintarannya ya. Kalau misalkan nggak pintar nggak mungkin dong dia nyampe berkeliling dunia loh sekolah S3 dan sekarang terakhir di Hong Kong ya Kak ya. Nah Kak, boleh tahu nggak sih Kakak tuh di Hong Kong kan udah sekitar setahun lebih ya? 2 tahun. Udah mau 2 tahun. Nah, di sini tuh Kakak tuh tinggal di ngontrak sendiri atau apa lah istilahnya tuh ngekos atau tinggal di asrama yang udah disediain sama pemerintah gitu gimana? Aku tinggalnya di asrama kampus. Sebenarnya bebas aja sih mau tinggal di luar atau di dalam kampus, tapi lebih jelas, yang jelas itu lebih enak kalau tinggal di asrama kampus, karena selain lebih terjangkau harganya,
Terus lebih nyaman juga tempatnya dan nggak usah ongkos lagi karena di kampus ada bus gratisnya gitu. Jadi Wow. iya aku tinggalnya di asrama kampus dan itu udah nyaman banget. Wow. Pertanyaan selanjutnya ya, yang Ya. barusan kita nanya-nanya tentang sekolahnya. Sekolahnya dia tuh di Hong Kong itu kuliah, bukan bekerja seperti kita. Mengenai makanan nih, di sini kan kita orang Indonesia ya, mayoritas adalah agama Muslim ya. Nah di sini sedangkan di Hong Kong itu benar-benar agama non Muslim. Nah di sini untuk makanan sendiri nih buat Katita ya. Susah nggak sih untuk memilih makanan di Hong Kong gitu kan? Kan di Hong Kong tuh kebanyakan ya banyak babi gitu kan yang non halal gitu kan, yang seperti biasanya kita makan di Indonesia, pergi kemanapun makan itu ya halal gitu, apapun bisa dimakan. Nah di sini di Hong Kong itu susah banget kan makanannya halal. Ini gimana nih mengenai makanan di Hong Kong seperti apa sih Kak? Kalau misalnya cari makanan kayak di restoran gitu memang agak susah ya untuk cari yang benar-benar halal. Jadi biasanya kalau misalnya makannya di luar atau makan di restoran, aku cari yang ikan atau yang seafood kayak gitu atau yang vegetarian. Tapi kalau untuk sehari-hari aku biasanya masak atau aku beli di toko Indo gitu. Jadi atau ada di toko halal juga gitu ya. Itu sih paling. Oh, ya soalnya biasanya berarti lebih suka ke ini ya, masak sendiri ya, Masak lebih sendiri. aman ya. Soalnya Biar kan aman. sulit banget namanya makan di Hong Kong, nggak seperti di Indonesia ya. Oh iya Kak, Kakak di sini udah lumayan banyak nih teman-teman Kakak di sini tuh di area kampus tersendiri itu. Kakak ada temen nggak sih sama orang Indonesia atau dari negara lain yang satu asrama gitu kan? Nah, di sini kakak suka main sama lain negara atau kakak lebih suka main atau jalan-jalan dengan kayak seperti saya ya sama para pekerja buruh migran yang ada di Hong Kong apa gimana Kak? Kalau hari-hari di kampus itu aku deketnya sama ada teman satu dari Malaysia, satu lagi dari Sri Lanka. Nah, kalau di office ya aku kebanyakan sama mereka sih atau sama teman-teman yang lain. Kebanyakan mereka dari Cina, ada juga yang lokal dari Hong Kong, ada yang dari negara lain juga kayak dari Nepal, dari Vietnam kayak gitu. Tapi kalau hari Minggu aku biasa sama teman-teman PMI suka mainnya, Iya, kayak iya, misalnya iya, sama iya. Teh Caca kayak Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya, iya. iya. Itu eh, Kak Tita tuh di area kampus tuh menggunakan bahasa Inggris tentunya Bahasa ya, Inggris, Nah, kakak itu pernah belajar nggak sih ataupun pernah punya keinginan untuk belajar bahasa Kantonis yang biasa orang Hong Kong omongin ya kayak soalnya jarang banget loh kalau misalkan orang Indonesia yang ngomong bahasa Inggris ya. Beda lagi lah kalau kalau saya kan emang pekerja buruh migran ya. Beda lagi sama Kak Tita ya pastinya Inggris dong gitu kan. Nah, sini ada niat nggak sih pengen bisa bahasa Kantonis supaya nanti kalau misalnya ke pasar, supaya pergi ke mana-mana tuh nggak memakai bahasa Inggris, karena kalau pergi ke pasar pun yang jualan sayur, jualan apapun pasti menggunakan bahasa Kantonis kan, bukan bahasa Inggris. Nah, ada niat sendiri nggak sih? Oh, aku tuh pengen banget bisa bahasa Kantonis nih. Sampai saat ini ada beberapa kata yang Kak Tita tuh bisa kan nulis bahasa apa, kata-kata apa gitu Kak, coba keluarin. Ya ampun, aku tuh kayaknya bahasa Kantonisnya nol banget deh. Nol banget. Iya. Kata-kata apa sih kayak Paling taunya goisai, terus apa? aku malu. Malu gak apa. Kata-kata apa yang biasa muncul dari pikiran pakai bahasa Kantonis kali-kali gitu. Apa sih? Iya, aku paling biasanya pagi, caosan gitu. Kalau Caosan. kayak jadi kayak gitu. Aku malu. Gosai. Pokoknya Gosai. nanti sedikit kan kalau misalkan denger ya, kalau kita selama sering mendengar, sering melihat, biasanya sih lebih mendengar dan nanti bisa mempraktekkan mengucapkan bahasa Kantonis. Soalnya saya sendiri pun ya kayak gitu, dari Indonesia ke Hong Kong tuh bener-bener nggak bisa bahasa Kantonis pun nggak bisa, yang di PT pun cuma belajar cuma kata-kata itu doang, kayak sendok, garpu kayak gitu kan. Saya bisa bahasa Kantonis ya di sini sering mendengar, sering belajar mengucapkan, dan Inggris pun saya mungkin bisanya cuma thank you doang Kak, cuma Enggak thank lah. you sama apa. Tapi sekarang ya alhamdulillah ya, karena banyak belajar, banyak mendengar ya, semuanya karena apapun ya harus belajar. Kalau misalnya kita nggak belajar kan kita nggak bakalan bisa ya. Untuk nextnya kita bakalan jumpa lagi sama beberapa bintang tamu dari
siapa lagi sih yang bakalan saya undang ya di samping saya nanti setelah Katita ini ya. Ditunggu aja tamu selanjutnya. Dan sekarang saya ucapkan terima kasih ya Katita karena udah berkesempatan hadir dan ngobrol-ngobrol di channelnya saya Hong Kong Story. Nanti kita lanjut lagi di part kedua ya mengenai ngobrol-ngobrol, nanya-nanya tentang apa lagi sih yang bakalan kita obrolin sama yang satu ini. Tetap stay tune, tetap nonton, jangan lupa subscribe, like, and share sama teman-teman kalian ya. Oke, makasih ya Kak ya, sampai jumpa, bye-bye.